Selamat mendengarkan. Permintaan bernada tantangan dari calon mertua benar-benar seperti sebuah shock terapi bagi Arlan. Bagaimana bisa menjadi imam sholat? Sementara surat-surat pendek saja Arlan sama sekali belum hafal satupun. Jika ini berlanjut, mungkin perjuangan untuk mendapat lampu hijau dari calon mertua akan berakhir sia-sia. Arlan benar-benar berharap akan ada dewa penolong yang datang menyelamatkannya. Kamu kenapa? Sakit? Tanya Dokter Alan setelah melihat wajah pemuda di hadapannya tiba-tiba pucat dan berkeringat. Sadar situasi genting yang ada, Andre langsung merangkul bahu Arlan. Umur segini memang lagi rawan-rawannya, Om. Kalau tidak sakit kepala, sakit punggung, ya sakit jiwa. Anak Om yang bikin dia sakit jiwa. Tambah Andre dalam hati. Geram, Arlan menggerakkan ujung siku kanannya ke dada kiri Andre. Kalau begitu kamu saja yang jadi imam. Tawar Dokter Alan. Spontan bola mata Andre membeliak, sedikit menyesal. Mengapa harus menyelamatkan Arlan? Sekarang ia sendiri harus mencari alasan masuk akal. Sebenarnya saya juga lagi sakit, Om. Sariawan, bibir pecah-pecah dan susah buang air besar. Panas dalam. Iya, Om. Makanya untuk kali ini, sepertinya saya dan Arlan belum bisa jadi imam yang baik. Mungkin buka puasa berikutnya bisa. Alasan yang diberikan Andre sepertinya cukup masuk akal. Dokter Alan hanya manggut-manggut sembari menatap mereka secara bergantian. Om, biar saya saja yang jadi imam. Arlan dan Andre menoleh ke arah sumber suara. Di sana ada Rio yang sedang tersenyum ramah. Oh, boleh. Silakan, Rio. Balas Dokter Alan. Ia sempat melirik Arlan sejenak sebelum berdiri di antara jamaah lainnya. Ketika Mario maju ke depan, Arlan menghela napas panjang. Lega, meskipun sebenarnya ia dan Rio tidak pernah akur, namun kali ini Rio menyelamatkan kehormatannya di hadapan calon mertua. Andre dan Arlan lalu merapatkan shaf. Suara Rio terdengar sangat merdu mengumandangkan iqomah. Arlan bahkan sempat merasa kalah jauh dari Rio dari segi pengetahuan agama. Si Rio dekat juga sama keluarganya Maisha ya? Bisik Arlan sesaat setelah menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kini Rio terlihat masih duduk di atas sajadah sambil mengobrol dengan Dokter Alan. Kelihatannya sih begitu. Andre balas berbisik. Si Rio memang kriteria menantu ideal untuk Om Dokter. Kesal mendengar pujian Andre untuk Rio, Arlan menyikut perut temannya itu dengan keras, sehingga Andre harus meringis. Ngapain memuji dia segala? Setidaknya tadi dia menyelamatkan kita. Lagian memang kenyataan kalau Rio calon mantu ideal. Lah kamu, Al-Fatihah aja nggak hafal. Pikir deh, kira-kira Maisha mau nggak punya imam kayak kamu? Ya harus mau. Andre kembali mencibir. Kalau dia gak mau gimana? Culik. Tawa kecil lolos begitu saja dari mulut Andre, membuat Arlan segera beranjak dan memilih keluar dari musola. Berkeliling di sekitar ruang tamu dan taman untuk mencari keberadaan Maisha. Namun hingga beberapa menit gadis itu tak kunjung terlihat. Hanya ada beberapa petugas catering yang sedang membersihkan peralatan makan. Lihat itu, Maisha sama siapa? Andre menunjuk ke satu arah, di mana Maisha terlihat mengobrol dengan seorang pria berkepala pelontos. Hal itu membuat Arlan merasa tubuhnya seperti dilahap api. Itu kan Pak Fred, si dosen killer. Kesal Arlan kepada seorang pria yang merupakan pengacara senior sekaligus dosen pembimbingnya. Jangan-jangan dia lagi deketin Maisha. Tambah Andre. Masa ayahnya Maisha mau jodohin anaknya sama bujang lapuk? Gak ada yang gak mungkin, Lan. Lagi pula, kita belum pernah dengar kalau Pak Fred punya istri. Yakin? Dia selangkah lebih maju dibanding kamu loh. Kalau begini kamu bisa keduluan sama dia. Silakan kalau mau ngerasain tidur di keranda. Arlan hendak menghampiri Maisha dan Pak Fred, namun Andre menghalangi. Tunggu dulu, sabar. Andre agak trauma jika Arlan sampai berhadapan dengan pria lain yang dekati Maisha. Sebab, beberapa minggu lalu, Rio sempat babak belur dihajar Arlan. Beruntung Rio memilih diam dan tidak mengadukan kejadian itu kepada siapapun. Apalagi sih, Andre? Oke, Arlan menahan amarah. Kamu mau ngapain? Duel sama Pak Fred? Jangan gila, ini rumah orang. Kamu bisa ditendang, Om Dokter. Bodoh amat. Andre mengembuskan napas panjang, tak tahu lagi bagaimana cara menenangkan temannya itu. Ketika Arlan mendekati Maisha dan Pak Fred dengan tingkah arogan, Andre hanya mengikuti di belakang. Dia siapa, Syah?
Arlan melirik pria tersebut dengan ujung matanya. Pak Fred memang memiliki usia jauh di atas mereka, tetapi dari segi penampilan tentu saja tidak kalah jauh dari anak muda. Ia terlihat modis dan keren meskipun tak lagi muda. Meisha mengulas senyum tipis sambil melingkarkan tangan di lengan Pak Fred. Kak Arlan, Kak Andre, kenalin, ini papaku. Rahang Arlan terbuka lebar, matanya membeliak. Papa, Andre yang berdiri di belakang Arlan hanya mengatupkan bibir rapat. Di titik ini, ia menduga bahwa Pak Fred adalah ayah sambung Meisha. Andre kembali berbisik. katanya mau ajak si dosen killer duel. Sono duel sama papanya Meisha. Bersambung.